Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi sebuah tema yang cukup fenomenal di Indonesia, di mana Indonesia dengan beragam budaya, beragam peradaban, memiliki karakteristik yang unik dan berbeda-beda. Dalam kesempatan ini saya akan mengangkat tema tentang ilmu kebatinan yang ada di Indonesia, khususnya di Minangkabau. Sebagaimana yang telah ditulis oleh para peneliti, di mana para penjajah pun juga memperhitungkan tentang berbagai ilmu kebatinan yang ada di Indonesia. Ilmu kebatinan merupakan sebuah pakaian, merupakan sebuah pengetahuan yang menjadi pakaian sehari-hari, terutama para leluhur-leluhur kita, para sesepuh-sesepuh kita. Di Minangkabau cukup beragam, banyak macamnya ilmu kebatinan yang terkenal, seperti ilmu kebal, ilmu pidareh, ilmu gayung, dan gayung itu pun terbagi menjadi berapa macam, ada gayung angin, gayung murek, dan lain sebagainya, dan cukup banyak ragam dan macamnya ilmu kebatinan yang ada di Minangkabau. Kali ini kita akan mencoba berbicara tentang dasar pengetahuan yang dijadikan sebagai konsep atau sebagai keyakinan di dalam ilmu kebatinan itu sendiri. Sepanjang perjalanan dan penelusuran saya tentang berbagai pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan kebatinan, di mana masyarakat Minangkabau rata-rata yang mendalami dunia kebatinan hampir lebih dari 90% berawal dari kajian tentang hakikat, kajian tentang kejadian, asal mula kejadian manusia, asal mula kejadian alam. Jadi di Minangkabau sepanjang perjalanan saya tidak menemukan atau jarang menemukan yang model kebatinan yang dipakai sejenis ilmu hitam dalam kepercayaan umum, seperti bertapa di goa-goa, mengadakan ritual-ritual persembahan kepada makhluk-makhluk halus. Itu sangat sulit ditemukan. Tapi rata-rata ilmu kebatinan di Minangkabau dikembangkan melalui konsep kejadian, dikembangkan dengan konsep pemahaman tentang kejadian alam dan kejadian diri manusia itu sendiri. Jadi kebatinan yang dipakai di Minangkabau berawal dari kajian-kajian tentang hakikat, berawal dari kajian-kajian tentang inti atau esensi dari segala sesuatu.
Jadi kajian inilah yang membentuk keyakinan, yang membentuk sebuah karakter di dalam ilmu kebatinan itu sendiri. Dan pada akhirnya kajian ini akan berujung kepada Sang Pencipta yang menciptakan pengetahuan, yang menciptakan manusia, yang menciptakan alam semesta. Secara hakikat, orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan tentang kebatinan, semua mereka percaya bahwa hakikat segala sesuatu yang menentukan hanyalah Tuhan. Sebagaimana ungkapan di Minangkabau, pandeka buluh alemu maruh. Artinya manusia tidak bisa selalu percaya dengan keilmuannya di dalam konteks kebatinan, tidak bisa terlalu yakin dengan kehebatan dirinya, sebab hakikat dari keilmuan, hakikat dari kehebatan hanyalah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi yang dimaksud dengan ungkapan pandeka pulih alemu marih, jadi hakikat kebatinan itu semuanya kembali kepada Tuhan. Jadi di Minangkabau yang menjadi konsep-konsep kajian di dalam ilmu kebatinan adalah kajian tentang hakikat dari segala sesuatu, dan hal inilah yang menjadi inti keyakinan dan inti ilmu kebatinan itu sendiri. Dalam konsep kebatinan, masyarakat Minangkabau atau orang-orang yang mendalami dunia ilmu kebatinan rata-rata memiliki kajian tentang awal dan akhir, dari mana, sedang di mana, dan hendak kemana. Kajian inilah yang dipahami kemudian dijadikan sebuah keyakinan dan diwujudkan di dalam berbagai ilmu kebatinan, termasuk di dalam permainan-permainan rakyat seperti main golok, main tai piring di atas pecahan kaca, dan banyak lagi. Tapi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada intinya tujuan kajian ini pada dasarnya melahirkan keyakinan terhadap diri. Pengetahuan ini memberikan pengetahuan tentang hakikat diri. Pengetahuan ini memberikan penjelasan tentang kejadian diri, dan akhirnya kembali kepada Sang Pencipta yang menciptakan diri itu sendiri. Jadi hakikat dari ilmu kebatinan adalah hakikat yang berawal dari kajian tentang kejadian diri. Jadi intinya orang-orang yang memiliki ilmu kebatinan pada mulanya berawal dari kajian tentang diri dan mereka tahu tentang hakikat diri. Namun ada sebagian yang salah memahami, sehingga pemahaman itu mereka lupa, mereka salah di dalam memahaminya, dan mereka lupa bahwa hakikat kehebatan, hakikat ketentuan hanyalah milik Allah. Tidak satu orang pun yang mampu memastikan apa yang akan terjadi sesaat lagi, apa yang akan terjadi besok, lusa, dan lain sebagainya. Semuanya menjadi rahasia Allah, dan inilah hakikat dari ilmu kebatinan. Untuk itu sudah sepatutnya, mari kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah, karena hanyalah Allah yang menentukan, karena hanyalah Allah yang
telah menetapkan segala sesuatu di atas dunia ini, termasuk diri manusia itu sendiri. Kapan ajal itu datang, kapan hidup ini akan berganti atau lain sebagainya, semuanya menjadi rahasia Allah. Oleh sebab itu, kita sama-sama kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sekilas tentang pengenalan ilmu kebatinan di Minangkabau, mudah-mudahan menjadi sebuah informasi bagi generasi, khususnya generasi Minangkabau yang mencari tentang kepribadian dan karakter Minangkabau, termasuk pengetahuan leluhur Minangkabau. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.